Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar itu mengatakan ada tipe manusia yang mereka hati-hati terhadap riba, khamar, dan dosa-dosa besar. Tapi mereka tidak peduli tentang kehormatan orang, menodai kehormatan orang, menyesatkan orang. Kata beliau, Imam Syaukani, salah satu ahli tafsir. Di bawahnya Imam Ibnu Katsir lah, kalau boleh kita klasifikasikan. Maka beliau mengatakan ada tipe orang yang meninggalkan riba, meninggalkan khamar, meninggalkan zina. Tapi dia begitu mudah terjerembab kepada dosa tentang kehormatan, merasa ujub, merasa sombong dengan ilmunya, dan merasa sombong dengan ibadahnya, begitu gampang menyesatkan. Padahal sejatinya, dosa yang kedua ini lebih parah daripada dosa yang pertama, kalau sama-sama ditimbang. Nah inilah yang kita khawatirkan. Makanya nasihat untuk saya, nasihat untuk antum-antum yang bertobat, ibu-ibu dan bapak yang bertobat, tobatlah. Tobat kita melahirkan sikap dan komitmen kita untuk mengikuti sunnah. Betul, wajib orang bertobat itu ngikutin sunnah. Tapi di dalam komitmen kita mengikuti sunnah tidak perlu bagi kita begitu gampang menghujat, mencela, memvonis, mengeluarkan orang dari kebenaran sunnah. Semau-maunya kita, semau-maunya keinginan hawa nafsu kita, sampai kita melihat orang lain itu buruk. Melihat majelis taklim itu, kalau bukan majelis taklim dia, seakan-akan tidak berilmu. Saya pernah itu, ini kisah nyata, diceritain salah satu majelis taklim di Bekasi. Majelis taklim ini Masya Allah. Majelis taklim ini sudah lama berdiri. Tiba-tiba ada di antara beberapa orang yang sudah tergabung pada majelis ilmu ini, mereka keluar. Mereka membentuk majelis taklim yang lain. Ya, identik dengan kelompok yang gampang sekali untuk menyesatkan. Masuklah pada kelompok ini, kelompok majelis taklim yang baru. Dicoba untuk diadakan komunikasi, bagaimana sih kok kita bisa pecah, yuk kita bareng-bareng. Ada perkataan yang membuat saya kaget. Perkataan dari orang-orang yang membuat majelis taklim itu yang baru mengatakan majelis taklim kita ini yang lama itu nggak ada ilmunya. Majelis taklim kita ini yang lama itu kayak ibarat sampah, nerima orang dari semua siapa aja. Masya Allah. Baru aja buka majelis taklim, sudah berani untuk mengatakan majelis taklim yang sebelumnya majelis taklim nggak ada ilmunya. Padahal satu-satu yang mengajarkan, mereka mengajarkan kitabullah dan sunnah sesuai dengan salafus sholih. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan pandangan kelompok yang dia sedang gandrung bersamanya. Dikatakan majelis taklimnya, majelis taklim sampah karena nerima orang dari berbagai macam. Sebenarnya mereka menamakan majelis taklim ini sampah karena majelis taklim ini berusaha menyampaikan sunnah tanpa mengelompok kepada sebuah fanatisme. Hal-hal semacam ini banyak atau tidak banyak? Banyak. Makanya setan itu ketika mendatangi pintu rumah orang yang bertobat itu ya dua yang dilakukan oleh mereka. Ya. Makanya kemudian kalau tidak digoda kembali untuk jatuh dalam dosa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dia peroleh dan dia dapatkan ya bagaimana kemudian dibuat orang-orang ini supaya mereka terjerembab kepada dosa yang lebih besar tanpa mereka sadari. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian. Setelah itu, maka kemudian setan itu akan menggoda kita dengan kemiskinan. Ya. Kata kemiskinan itu merupakan kata yang paling sering dipakai setan untuk menggelincirkan manusia. Bagaimana itu penjelasannya? Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Hari ini kita belajar bagaimana setan itu menggunakan dua metode. Metode zalal, menggelincirkan kembali setelah seseorang istiqomah. Metode yang kedua, dia mendatangi pintu rumah orang yang bertobat dengan dua pilihan menu. Menu yang pertama, bagaimana dia didera dengan ujian dan kesulitan, lalu tidak kuat, lalu kembali kepada dosanya. Atau yang kedua, dibiarkan dia bertobat, tapi dibuka dosa yang lebih besar yang tidak terasa. Di mana dosa itu selembut sutra, tanpa
dirasa oleh orang yang melakukan dosa itu bahwasanya dia telah terjerembab dan terperosok kepada kerusakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kewaspadaan hati kita di dalam menghadapi setan, karena setan bersungguh-sungguh menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Setan tidak pernah istirahat, setan tidak pernah bermain-main, setan tidak menganggap remeh manusia. Karena tidak ada obsesi terbesarnya setan kecuali adalah menjadi bahan bakar, menjadikan manusia menjadi bahan bakar neraka. Waliyahumma.